Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Syabar bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak Syabar hadir dengan tema yang oke banget nih, yaitu praktek mudah menjadi icebreaker. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan bersama-sama mencoba gimana sih praktek untuk menjadi seorang icebreaker. Wih, ini profesi baru kayaknya ya. Enggak deh. Oke, kita langsung saja ke 3 kunci sukses menjadi seorang icebreaker. Nah, ini sesuatu yang 3 kunci ini ya, apakah bikinan Pak Syabar juga boleh, kemudian dapat dari berbagai sumber juga bisa juga ya, karena berdasarkan pengalaman. Jadi ada 3 kunci sukses kalau kita benar-benar kepengen sukses dalam melakoni pekerjaan, belajar menjadi seorang icebreaker lah. Nah, 3 hal, 3 kunci. Yang pertama adalah self confidence, yaitu percaya diri. Pak Syabar, saya nih nggak bisa bawain icebreaking. Kenapa, Bu? Saya orangnya tidak percaya diri. Wah, ini akan susah. Kita harus menghancurkan tembok itu, ya. Barrier-barrier, penghalang-penghalang yang membuat kita tidak percaya diri ketika membawakan icebreaking. Maka, apa sih kunci percaya diri itu? Wah, ini panjang nih penjelasannya. Akan ada materi tersendiri ya. Ya. Jadi kunci pertama adalah Bapak Ibu harus percaya diri terlebih dahulu. Nah, ini penting ya. Caranya ya salah satunya menatap di kaca, banyak latihan, banyak belajar. Nah, coba untuk bagaimana sih tersenyum, ekspresi ya. Kalau Bapak Ibu lihat di channel Pak Syabar itu bagaimana ekspresi tertawanya Pak Syabar, wah itu lepas sekali. Wah ya, itu bentuk dari belajar percaya diri. Yang kedua adalah totalitas. Oke, jadi jangan setengah-setengah ya. Dikit-dikit itu kamu kok nggak main sih? Nah, Bapak, udah kalau gitu nggak jadi main. Nah, itu udah ngambek-ngambekan, berarti Bapak Ibu belum totalitas. Jadi ketika akan memainkan icebreaking, kita sudah muncul kepercayaan diri, maka yang kedua kita mesti totalitas. Jadi jangan setengah-setengah. Bagaimana cara totalitas dalam melakukan icebreaking? Ya, libatkan emosi, libatkan gerak badan kita ya, libatkan seluruh potensi yang ada di kelas. Yang ketiga adalah konsisten. Ini penting sekali. Jadi jangan sekali 2 kali aja habis itu hilang. Anak-anak nagih, Pak, Bu, icebreaking yuk. Enggak, bosan. Nah, enggak, capek. Nah, enggak udah cukup, belajar aja. Nah, gitu. Jadi ini bisa membuat kita tidak bisa dalam track icebreaker. Jadi konsisten penting. Konsisten, mungkin kita coba seminggu sekali di kelas ini, sepekan sekali kita adakan icebreaking. Itu konsisten. Jadi anak-anak merasa awal-awalnya kok semangat lalu hilang, atau kemudian hanya sekali lalu hilang, atau bahkan tidak pernah sama sekali, konsisten hilangnya gitu. Jadi perlu diatur ritmenya. Itu bentuk cara kita konsisten. Karena kita juga sebagai guru perlu untuk adanya icebreaking ini. Kita lama-lama ngajar juga bosan biasanya, maka kita juga perlu melibatkan diri kita untuk bermain dengan anak-anaknya. 3 kunci ini kalau kita sudah percaya diri, kita totalitas, dan kita konsisten ya, maka ya pokoknya Bapak Ibu akan jadi icebreaker yang handal deh. Yakinkan itu ya. Tinggal di-upload di YouTube, maka jadi deh YouTuber juga. Udah icebreaker, YouTuber pula ya. Wah, lengkap banget itu. Oke. Apa saja icebreaker yang bisa kita praktekkan? Bernyanyi. Nah, ini latihan nyanyi ya. Biasanya kalau guru-guru TK, guru-guru SD ini pinter banget ini ya. Bernyanyi untuk mengajak anak-anak menghibur. Jadi bernyanyi ini bisa kita yang mengajak anak-anak bernyanyi. Ya, bahasa Inggris biasanya ada juga syair-syair. Kalau matematika jarang lihat bernyanyi matematika gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu ada laptop, ada speakernya,
ada infokus, maka putar nih lagu yang seusia anak-anak lah, jangan lagu kita gitu ya, gelas-gelas kaca, itu anak-anak nggak ngerti itu. Cari lagu-lagu yang sesuai dengan umur mereka, pasti mereka akan ikut bernyanyi juga. Atau yang ketiga, kalau bapak ibu guru punya skill dalam main alat musik, piano, kemudian gitar, biola ya, gitar yang kecil itu. Nah itu, wah anak-anak, wah ternyata guru saya pandai bawa alat musik nih, nyanyi sama-sama. Itu salah satu bentuk untuk ice breaking ya, bernyanyi. Seperti yang pernah Pak Sabar bawakan kemarin ya, misalnya ini namanya jari jempol. Nah, itu kan biasanya untuk anak TK, SD semangat. Tapi kalau anak SMP, SMA ya biasanya tadi tuh dua teknik tadi ya. Jadi bernyanyi bisa menjadikan Bapak Ibu sebagai seorang icebreaker juga. Salah satu alternatif yang pertama. Yang kedua, tebak warna. Nah, ini kalau misalnya kita mengajar menggunakan infokus ya, proyektor dan juga laptop. Nah, ada tuh tebak warna tulisannya, jangan warnanya, itu juga ada. Jadi biru, merah, kuning ya, kita tampilkan di layar, anak-anak menebak ya. Nah, itu kan sebentar aja tuh ya. Itu untuk mengembalikan lagi konsentrasi mereka ya, di tengah-tengah lagi pada suntuk, puterin itu. Oke, tebak warna bisa dicoba nih. Jadi ini pilihan-pilihan ya untuk praktek nanti. Tepukan, wah tepukan ini banyak sekali. Pak Sabar mau coba nanti buat konten mengumpulkan semua tepuk-tepuk yang sudah diupload di channel YouTube Pak Sabar. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, semangat. Lalu ada lagi alternatif, semangat baru, huhu, haha, asik-asik, jos. Wah itu dia. Itu adalah kreasi ya. Semangat udah ada, tambah lagi semangat baru gitu ya. Jadi kalau kita sering tepuk itu biasanya akan muncul cara-cara baru ya. Tepuk Indian, huhu, haha, wah gitu dia. Ini kalau nggak pakai video wajah Pak Sabar jadi nggak nampak gitu ya, suara aja gitu. Jadi apalagi misalnya yang pramuka kan juga biasanya banyak tepukannya, tepuk ayam jago, apalagi tepuk pistol, nah gitu ya. Itu biasanya anak-anak pramuka, penggalang, siaga, itu biasanya banyak sekali tepuk-tepukan. Oke, jadi belajar tepukan ya, banyak alternatif yang bisa dipakai. Tepuk konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Nah itu ketika akan mulai permainan ya, biar anak konsen. Oke, tepuk hebat. Nah gitu aja sih sebenarnya. Dan singkat itu salah satu bentuk memberikan apresiasi kepada mereka yang misalnya maju ke depan, berhasil menjawab, kita kasih tepuk hebat misalnya. Oke. Pijitan. Nah, ini biasanya kita permainan di pelatihan ya, baris ya, kemudian pegang pundak temannya, kemudian angin ribut, wah itu dipukul kuat-kuat, angin gerimis ya, hujan gerimis ya, hujan rintik-rintik, itu pijitan. Pegang kepalanya, pijet. Nah, itu salah satu bentuk ice breaking untuk membangkitkan lagi semangat badan, tubuh ya, fisiknya agar lebih fresh gitu. Pijitan. Pantun asyik. Ini dia. Ini juga bisa. Lagi boring-boringnya. Oke, sekarang buat pantun, terserah. Battle pantunnya. Wah, itu Pak Sabar pernah buat ice breaking yang pantun ya. Kadang-kadang kita menemukan anak-anak yang pas berbalasnya itu kena gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka di kelas lagi lagi cinta-cintaan, lagi cinta monyet itu ya, itu biasanya pantunnya nyambung gitu. Ya, jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa membeli baju, dan seterusnya. Oke gitu. Jadi ice breaking pantun juga bisa dipakai ya, dibuat untuk menyegarkan suasana. Ini udah banyak juga ya alternatif ya. Jadi pilihan-pilihan untuk menjadi icebreaker ini tidak habis. Berhitung dan bernapas. Gimana caranya? Ini banyak sekali. Jadi mengkombinasikan antara berhitung dengan bernapas. Anak pertama berhitung, anak kedua bernapas. Mereka buat lingkaran, kita saling berhitung. Mulai dari 1, yang genap nanti tarikan napas. 1, 2, 3. Wah, kadang-kadang ada yang salah tuh antara berhitung sama bernapas. Nah, itu. Jadi ini bisa dipakai ya.
Dan ice breaking berhitung ini banyak sekali kombinasinya, banyak sekali kreasinya. Ya banyak, kreasinya banyak. Jadi bisa dipakai untuk apa saja, bisa dikreasikan. Memang ini agak membutuhkan waktu kalau jumlah siswanya banyak, 36, 30, itu agak makan waktu. Belum minta mereka berdiri, buat lingkaran, menjelaskan peraturan, lalu kita menembak mereka, menyuruh ini mulai dari ini gitu ya. Sampai kapan nih? Sampai habis. Kalau sampai mencari tinggal 2 orang lagi itu butuh waktu yang agak panjang. Maka ini perlu disiasati. Misalnya ice breaking yang ini ditempatkan di akhir pembelajaran ya, mau pulang sekolah misalnya, agar semangat lagi mereka gitu. Nah, ini bisa dipakai ya, yang ada space waktu yang cukup 10 menitan terakhir ya. Kalau masih kosong, masih ada sisa waktu yang pembelajaran yang sudah kita lakukan, ini bisa digunakan dalam rangka untuk meningkatkan semangat mereka lagi agar punya spirit baru untuk belajar. Oke, aku duluan 20 ya, atau aku 20 duluan. Nah, ini juga perhitungan 20, apakah mentok di 20? Enggak juga, bisa 30, bisa 35. Nanti kalau misal anak-anak yang agak pandai, ini mereka akan tahu clue-nya di mana. Jadi siapa mereka bisa sampai di clue-nya duluan, pasti mereka akan menang ya. Misal aku 20 duluan, 2 orang battle maju-maju perwakilan regu misalnya, perwakilan tiap baris. Nah, nanti tinggal dibagi siapa duluan yang menyebutkan. Bisa paling maksimal 2 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, siapa yang sampai duluan ke 20 dia pemenangnya. Ini bisa diganti angkanya ya, 30, atau misalnya pakai huruf aku M duluan. Ini bisa dicoba. Alternatif. Ya, senam. Wah, iya senam ini. Jadi tidak hanya jam olahraga senam saja, tapi kita juga bisa senam. Ini kadang-kadang untuk pagi hari biasanya kalau mau semangat ya, cari video-video senam ya. Senam pinguin, senam apa lagi? Jangan senam aerobik kepanjangan yang 30 menit gitu ya. Jadi senam yang 5 menitan, yang 3 menitan. Jadi biar anak semangat, loncat-loncat, gerak-gerak badan ya. Ini senam. Kalau tidak ada ya kita pakai lompat-lompat biasanya. Nah, ini senam juga bisa nih. Sambung kata. Ini kemarin Pak Sabar di pertanyaan kemarin sudah ada ya tentang sambung kata. Misalnya sambung suku kata, sambung huruf terakhir, ya, sambung sambung huruf terakhir. Misalnya kota, aman, nasi, ikan. Tidak boleh kata yang sama. Nah, itu dia. Sambung suku kata. Nasi berarti nasi, simpan, panas, nasi lagi ya, berarti dia gagal, mundur, ganti yang lain lagi. Nah, ini sambung kata ya. Ini bisa juga. Jadi kata ini banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa kita buat. Tebak kata juga bisa. Nah, ini kalau yang sering main tebak kata atau tebak kalimat di TV, bisa juga nih Pak, suruh 5 orang ke depan, kemudian kasih suku kata, mereka teriak bersamaan, kawan yang lain menebaknya. Atau mereka ekspresi apa, misalnya panah, mereka menebaknya itu katanya apa. Nah, gitu. Di permainan-permainan lah, ini bentuk games ya. Iya, lompat tadi pilihannya juga bisa, lompat ABCD ya, yang lagi viral banyak ya, lompat maju mundur ya, lompat kanan kiri. Jadi lompat bisa dikreasikan. Memang lompat ini juga membutuhkan olahraga fisik ya, tapi seru banget ini. Sweet-sweetan, pernah sweet? Ya sweet, gunting, batu, kertas. Nah, ternyata juga bisa dikreasikan dengan sweet pakai anggota badan. Ya, ada ice breakingnya ya, dicari ya. Di YouTube Pak Sabar ada sweet anggota badan, bisa dicoba ini. Wah, ini seru sekali ini ya. Salam-salam potongan gambar. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sedang ice breaking, sedang di tatap muka di Zoom ya, daring ya. Ini bisa tempelkan gambar, munculkan gambar. Ini gambar apa sih ya? Tokoh Presiden Indonesia, munculkan. Jadi ini juga bisa mereka main tebak-tebakan gambar. Tebak ekspresi. Wah, ini juga kalau daring juga bisa nih ekspresi. Saya tidak muncul wajah Pak Sabar nih ya. Jadi ekspresi menangis, sedih ya, makan, itu juga bisa ya, minum ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebuah ice breaking. Ya, oke, itu ya.
Terima kasih. Jadi tidak banyak, tapi tidak banyak tadi itu ya. Kalau dipraktikin semuanya, wah itu Bapak Ibu guru akan bisa bersemangat ya. Tentu Bapak Ibu punya juga banyak pilihan dalam membuat ice breaking ya, bisa berkreasi ya. Prinsipnya ATM ya, ambil tiru modifikasi ya. Tiru bulat-bulat juga bisa ya, dicobakan di kelasnya, modifikasi juga bisa. Tentunya kita semua berharap dengan adanya ice breaking ini kelas Bapak Ibu menjadi kelas yang menyenangkan dan Bapak Ibu guru menjadi guru yang dirindukan. Dan kita berharap beberapa pekan ke depan ya, di ajaran baru dan segala macamnya, pembelajaran kita sudah mulai tatap muka full 100%. Wah, itu bakal semangat lagi kelasnya ya. Bisa ice breakingnya bisa bertaburan. Nah, oke. Makasih. Itu saja bisa Pak Sabar sampaikan. Salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.